Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan bersama, bila ia berseru, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan daripadaku. Keselamatan daripadaku. Kami berseru padamu Tuhan. Dengan segenap hati kami dengan penuh percaya, Engkau yang menjawab setiap seruan doa kami. Apapun yang kami lalui saat ini Tuhan,
Kami hanya mau melekat kepada Engkau saja. Yesus. Sungguh kami mau melekat kepada Engkau, karena dalam Engkau ada kekuatan yang baru, di dalam Engkau ada pengharapan yang baru. Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau, kepadamu Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber harapan kami. Oh Yesus, haleluya. Kami mau renungkan firman-Mu Tuhan, bahkan di sepanjang hidup kami, di dalam keseharian kami. Kami mau hanya firman-Mu saja yang mengisi hati dan pikiran kami. Jesus, Yesus. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan Dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, keselamatan daripadaku, keselamatan daripadaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita dipertemukan oleh kasih Kristus. Biar pertemuan ini dimanfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, pertemuan ini kami ingin merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan ini oleh Roh Kudus kami dituntun, dipimpin pada jalan yang sudah Engkau tentukan untuk mencapai hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan,
dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya sangat senang kalau saudara-saudara dapat mengikuti renungan ini dalam pembacaan Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya bacakan ya saudara. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ini sederhana saudara, tapi luar biasa. Dikatakan apa yang telah kamu pelajari. Sekarang saya beri contoh ya saudara. Orang anak ke sekolah, dia perlu belajar. Apa yang diajarkan oleh gurunya, dia perlu belajar. Kalau dia tidak mau belajar, ya tidak bisa naik kelas. Ya tetap di situ saja. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kesempatan kita untuk mendengar firman Tuhan itu kita pelajari. Ya, jangan firman Tuhan itu kita dengar, ya cuma didengar tok, tetapi tidak dipelajari. Ya sampai kapanpun saudara tidak bisa maju. Mau mendengar itu sudah mendengar, lantas iso lupa. Apalagi kita ini terlalu sibuk masalah dunia ini. Sibuk golek pangan, ya, sibuk untuk ngatur ini ngatur itu supaya hidup ini lebih baik, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Lah kalau begitu, saudara-saudara, sama dengan apa gunanya kita ini tiap pagi ngeterno anak sekolah. Tapi anak itu ndak iso mempelajari. Ya? Sampai piro tahun, ya ndak iso naik kelas. Sama. Ya, terus dikatakan, dan apa yang telah kamu terima waktu kita diajar, itu kita terima. Ya? Waktu anak sekolah itu diajar, dia terima. Tadinya upamanya, tadinya tidak ngerti ABC, tidak ngerti, kita terima itu. Artinya kita lakukan, kita pelajari. Ya, kita pelajari. Begitu juga kita ke gereja. Ya, kita diajar oleh
hamba Tuhan tentang firman Tuhan. Kita terima, kita pelajari, ya, dan kita lakukan. Terus dikatakan apa yang telah kamu dengar. Ya, jadi dalam mempelajari itu pasti mendengar, ya. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Jadi mendengar, melihat, kita itu diberi Allah untuk melihat, mendengar, untuk merasakan. Allah itu memberi kita luar biasa. Sehingga kita ini bisa mendengar, melihat, dan dikatakan di sini, apa yang telah kamu lihat padaku. Kita melihat. Melihat itu dengan, kalau kita mau melihat Tuhan, ya, dengan mata jasmani ini tidak iso. Mata jasmani kita itu tidak iso melihat Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tetapi Tuhan bisa dilihat dengan mata rohani. Ya. Mata rohani. Terus dikatakan di dalam ayat yang ke-9 yang di bawah itu, lakukanlah. Nah, ojo cuma dipelajari, didengar, dilihat, wes. Tetapi di situ dikatakan lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah itu sumber damai sejahtera menyertai kita. Nek dipikir-pikir ya saudara, hidup di dunia ini sebetulnya tidak ada damai sejahtera. Saudara boleh keliling dunia, itu damai sejahtera tidak ada. Kesatu golek pangan. Seringkali golek pangan itu penuh dengan perjuangan, ya. Dan seringkali golek pangan itu disertai dengan usaha, ya. Usaha, kalau daisong ini nipu-nipu lah, ya. Bijuk-bijuk lah. Atau usaha-usaha dengan cara yang tidak betul. Dan kita tidak luput daripada gangguan keamanan. Ya? Gangguan keamanan itu bisa maling, bisa peperangan, bisa bencana alam, ya. Dan kita hidup ini juga tidak selalu sehat. Kita sering dilanda oleh penyakit, macam-macam penyakit. Dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat, sampai wabah. Kita selalu dilanda itu. Jadi hidup tuh ya susah, menderita, sakit, bahaya, mati. Itu hidup manusia.
Tetapi di sini dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera. Sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara pernah ngerasa damai, tenang, tentrem, sejahtera? Mungkin waktu saudara dapat keuntungan, waduh, hatinya senang. Tetapi saudara-saudara, itu bukan damai sejahtera. Itu cuma sebentar, nantinya saudara mengalami macam-macam lagi. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara akan mencapai hidup tenteram, ayem, damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan itu hidup yang penuh dengan pimpinan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita ini sing mengerti akan kehendak Tuhan. Jangan kita mengabaikan kesempatan yang masih ada pada kita ini. Ojo kita biarkan begitu. Kita manfaatkan. Aku sebagai anak-anak Tuhan, aku mau supaya damai sejahtera itu di dalam hidupku. Maka saudara akan memperoleh damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera itu terus sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan ya saudara. Mari kita akan berdoa. Kalau di antara saudara merasa hidup tidak tentrem, hidup tidak tenang, hidup penuh dengan godaan, cobaan, dan macam-macam permasalahan, ayo kita berdoa. Minta Roh Kudus, tolonglah saya, supaya saya memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, janji-Mu itu luar biasa, tapi sulit untuk dicapai. Bukan sulit. Tuhan tidak mempersulit. Justru Tuhan mempermudah. Tetapi yang mempersulit itu ialah diri kami sendiri, Tuhan. Mempersulit untuk mencapai damai sejahtera yang dari Tuhan. Tetapi kesempatan ini kami mohon Roh Kudus, tolonglah kami. Dan Roh Kudus adalah penolong kami, mempermudah untuk kami ke arah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.